Oke, melanjut atau mengulang yang kemarin ya. Nah, kemarin untuk form atau tampilan dari tampil member seperti ini. Nah, jadi ketika diklik tombol tambah member, di sini tidak ada ID yang diambil. Ya, kenapa? Karena pada form atau fee tambah member ini tidak mengharuskan menampilkan suatu data. Ya, simpelnya kita karena akan memang menambahkan. Begitupun ketika kita akan menambahkan atau mengklik tombol tambah. Ya, tidak ada ID yang diinput atau ID member yang diinput karena memang kita akan menambahkan member baru ya. Adapun codingnya ya, kita bisa lihat di sini di CAPP. Nah, ini ada tambah member ya. Pada saat tadi tombol ini diklik ya, maka yang dieksekusi adalah tambah member ya. Ada ini ya, tambah ya, tambah member. Adapun pada saat tombol tambah diklik, maka yang berfungsi adalah proses tambah member ya. Nah, ini tidak ada ID yang dibawa di sini ya sebagai parameter ya. Nah, cuman ada ID user ya yang diminta atau yang kita buat, yaitu sebagai session user data ya, ID user. Kenapa? Nah, karena di dalam database member ada ID user. Manfaatnya agar kita tahu siapa yang menginputkan atau kasir siapa yang menginputkan. Nah, adapun untuk modelnya, model proses tambah member ya, kita bisa lihat di sini. Untuk proses tambah member ya, ini. Nah, ini ada parameter yang ditangkap sesuai dengan parameter yang dilemparkan di sini ya, susunannya ya. Nah, adapun fungsi bawaan yang digunakan yaitu insert. Kemana kita akan menambahkan? Ke tabel member. Nah, dengan atribut-atribut yang telah diminta ini ya. Mungkin itu ya. Selanjutnya, nah untuk masalah edit ya, ketika tombol edit ini diklik, maka akan ada ID yang diambil. Misalkan kita akan mengedit asset role. Nah, makanya nanti ID asset role ini kita ambil. Kenapa? Karena ketika kita mengedit atau mengklik tombol yang ini, yang harus teredit adalah asset role, bukan yang lainnya. Nah, makanya di sini dibutuhkan sebuah ID. Manakala ketika kita mengklik edit yang ini, ya ID yang asset role yang kita ambil. Begitupun ketika yang tombol edit yang kedua, Johnny S. Papa, ID yang kita ambil. Nah, ini bisa kita lihat di home. Nah, di home kita bisa lihat nih untuk tombol edit ya. Nah, ini selain ke controller, dia membawa juga sebuah ID ya. Nah, apa edit member? edit member bisa kita lihat ya. Edit member itu di ini ya, di controllernya. Nah, untuk edit member nih menampilkan edit member ya. Tapi menampilkan edit membernya, kita lihat nih contohnya dulu. Nah, dengan data-data yang sudah terisi. Kalau tadi tambah ini masih kosong, kalau edit member ini masih terisi. Ini harus sudah terisi sesuai dengan tombolnya di mana. Di asset role ya harus tampilnya asset role, di Reni harus tampilnya adalah Reni ya. Nah, makanya ini ada ID yang dibawanya gitu ya. Tadi di sini nih ada ID yang dibawa. Nah, begitupun di controllernya, controller edit member ada ID yang diterima berupa parameter. Nah, kita bisa menulisnya misalkan ID member ya. Nah, itu ketika dia diolah dalam database yaitu edit member, lihat edit member. Nah, ID member itu dibandingkan ya.
Ada nggak ID member yang sesuai pada tabel member? Nah, dikarenakan yang tampilnya hanya satu, makanya kebalikannya atau data yang diambilnya adalah row array. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita mengklik proses edit, tombol proses edit, nah di sini pun ada ID yang di bawah. Bisa kita lihat di view yang ada nih, view edit member. Nah, lihat ya, view edit member, ini ada sebuah form. Nah, dia ke function check process edit member, tapi dia membawa ID member. Kenapa? Ya karena kita akan merubah Reni saja dari sekian banyak member. Misalkan kita akan merubah Reni, ya makanya ID Reninya dibawa. Nah, kalau kita tidak mengambil ID membernya Reni, maka semuanya akan terubah gitu. Makanya di proses ini, di formnya ini ya, ini ada yang dibawa yaitu ID member. Nah, nanti di function check process edit member, kalau di sini ada yang dilempar, harus ada yang diterima juga. Makanya C proses edit member nanti ada parameternya, lihat nih. C proses edit member nanti ada parameternya yaitu ID member. Nah, seperti halnya menambahkan, silakan tinggal diinputkan saja semuanya. Terakhir, karena memang di sana di tabel member ada ID user, tetap sessionnya digunakan lagi, ya. Nah, ketika di M proses edit member, ya. Nah, function yang digunakan yaitu update. Jadi data yang ada di update, bukan di insert lagi tapi di update nih. Dengan catatan atau dengan kondisi, nah ID membernya harus sama dengan ID member yang diambil. Nah, kalau nggak ada kondisi gini, otomatis ini akan terubah semuanya data yang di sini. Tapi, nah ketika kita akan mengupdate, nah kita butuh ID member. Nah, ketika ID member itu dirubah atau diambil, terus nanti dirubah, makanya yang akan dirubah hanya ID member yang diambil saja. Nah, makanya gitu, yang dijadiin pembandingannya adalah ID member. Nah, mungkin seperti itu untuk yang masalah form yang ada di form home ini ya, form home. Nah, selanjutnya di service. Nah, ketika kita klik service, ketika klik tombol service, nah kan akan muncul service seperti ini ya. Nah, ini yang muncul ini ya, tidak semuanya harus muncul, tapi service yang sesuai saja, yang diminta saja. Makanya ya, ketika di navbar, kita lihat navbarnya ya, ada ID juga yang diambil di navbar ya. Navbar untuk service, mohon maaf ya, bukan ada ID, salah ya, di navbar ya. Nah, ketika ke cek tampil service, dilihat di cek tampil service, cek tampil service ya. Nah, kita harus berpikir bagaimana caranya yang tampil di sini tuh hanya outlet laundry yang kita saja. Nah, makanya di sini ada session yang harus kita gunakan. Apa itu? Yaitu nih, session user data outlet. Nah, jadi nanti di sini tuh yang nampilnya tuh service dari outlet tertentu saja. Nah, nanti di kalau database-nya di M tampil service-nya, nih di M tampil service-nya ini, nah dilemparkan ID outlet-nya, yang mana nanti dijadikan kondisi. Nah, ini M tampil service. Ya, parameternya ditangkap tuh ID outlet. Nah, nanti diambil datanya tapi dengan kondisi ya. Dengan kondisi ID outlet sama dengan ID outlet yang diambil. ID outlet di database sama dengan ID outlet yang diambil. Pada tabel apa? Pada tabel paket. Berapa yang data yang diambil sebaris? Apa semua paket yang ada di outlet tertentu? Jawabannya adalah semua. Makanya fungsi yang digunakan adalah result array. Ya. Nah, cukup jelas, mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, oke, selanjutnya. Ya. Nah, ini makanya tampilnya seperti ini, ya. Gitu. Nah, untuk tampilan ini sendiri ya, kalau kita lihat contoh tampilannya, misalkan ini di vService ya, di vService, lihat ada 2 buah blok
atau 2 buah row. Satu row untuk data paket kiloan, yang ini ya semua, satu paket standar, ini semua. Nah, di dalam Bootstrap, sekali lagi Bapak bahas ya, ada yang namanya row, ini ya row, ini row ya, ada yang namanya call atau kolom. Ada yang namanya row, baris, ada yang namanya call atau kolom. Nah, Bootstrap menyeting satu baris tuh ada 12 kolom. Jadi manakala kita butuh, misalkan di baris yang pertama yang ini cuman 3 kolom, nah maka kita harus menghitung 12 bagi berapa, isinya 3. Nah, makanya di sini perhitungannya MD-nya adalah 4. Nih ya, MD-nya 4. Nanti sambil dibuka ya codingannya, Nah, begitupun yang di bawah, ketika kita akan menampilkan kolomnya jumlahnya itu 4 ya, maka 12 dibagi berapa? Isinya harus 4. Makanya di sininya call MD-nya yaitu 3. Nah, itu sederhananya seperti itu ya. Nah, untuk tombol keranjang baik yang ada di paket kiloan yang ini maupun paket standar. Nah, ketika diklik, nah kira-kira ada ID yang diambil nggak? Jawabannya adalah ada. Kenapa? Ya karena ketika kita klik ini ya paket A ini saja yang harus masuk. Makanya ketika klik ini ada ID yang diambil. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini ada ID yang diambil, ID paketnya. Ya, ID paket yang harus nanti diambil, nanti dilemparkan, diterima di sebuah parameter di function C masuk keranjang ya. Nah, function C masuk keranjang, kalau kita lihat function C masuk keranjang, nah diterimalah tadi ya. Nah, ini di sini kan dilempar tuh ID paket dilempar di sini, terus diterima ya di C masuk keranjangnya. Nah, di C masuk keranjang ada ID paket ya. Nah, lihat ya. Nah, ini untuk data-data yang dimasukkan, nah kurang lebih seperti ini ya. Kuantitinya harus masuk, misalkan ini ya. Nah, ini kuantitinya harus masuk. Terus ada apa lagi? Nah, ketika kita memasukkan ini, otomatis si kasir kan yang memasukkannya. Nah, harus ada ID si kasirnya. Makanya kita buat lagi session untuk ID user. Lihat di sini nih. Tuh. Ya. Masuk ID paket, quantity sama ID user agar nanti tahu siapa nih yang melayani, si kasir siapa. Ya. Nah, makanya ketika nanti diklik, misalkan ini ya pakai 1, Bapak ambil 2 kilo ya, masuk keranjang, masuk, misalkan terus ini kemeja 1 ya, jaket 1 ya. Nah, ketika sudah diinput ya, ketika ini sudah diinput semuanya, nah kita lihat ya, dalam prosesnya C masuk keranjang itu, nah quantity tadi kita sudah menginputkan, ID user dibutuhkan karena kita biar tahu siapa yang menginputkan. Diolahlah di dalam model fungsinya itu masuk keranjang. Kita lihat masuk keranjang. Nah, ini masuk keranjang. Ya, lihat ya. Masuknya kemana? Nah, dikarenakan ini adalah kita akan menginputkan paket yang dibawa oleh si pelanggan ya, cucian-cuciannya. Nah, makanya masuknya ke tabel detail transaksi dengan, nah sekali lagi, dengan data seperti ini, ID paketnya, kuantitinya berapa, ID usernya siapa. Dan ingat, dikarenakan di tabel detail keranjang ada status detail transaksi yang mana tipenya adalah enum, yaitu di keranjang, dan satu lagi ada coba kita lihat apa ya, satu lagi tabel detail transaksi. Nah, strukturnya kita lihat. Nah, ini ada keranjang dan di transaksi. Nah, makanya ketika kita mengklik ini ya, mengklik tombol ini kan masuknya ke keranjang ya, makanya di settingnya di sininya status detailnya adalah di keranjang
Oke. Nah, barulah kalau berhasil gimana? Kalau berhasil misalkan berhasil masuk ke ranjang. Ya, seperti itu. Nanti diulang-ulang lagi penjelasan ini ya. Sekalian putar ulang biar lebih paham lagi. Ya. Nah, ketika sudah ini semua sudah. Nah, ketika klik tombol keranjang, ada nggak ID yang diambil kira-kira? Ada nggak di keranjang? Nah, coba kita lihat di sini di navbarnya. Ya, di navbar ada nggak? Nggak ada. Ya, tampil keranjang. Mana? Mohon maaf. Iya benar, keranjang. Ya, di keranjang nih ada nggak? Nggak ada. Tapi di C tampil keranjang, bagaimana caranya yang ditampilin ini teh? Ya, ini saja. Nah, makanya dilihat di C tampil keranjang, kita lihat ya, C tampil keranjang, dilihat ada session ID user lagi. Ya, yang kita ambil. Kenapa? Ya, kasir yang lain ya jangan muncul di sini, hanya kasir yang menggunakan ini saja yang harus tampil di sini, ya. Gitu. Nah, lihat di M tampil keranjang, si ID usernya dikelola. Lihat M tampil keranjang. Nah, makanya ini ya diterimalah ya di parameternya. Misalkan ini namanya parameter ini. Nah, ini ID user harus yang ada di database harus sama dengan ID user yang ada atau yang dilemparkan. Ya. Nah, ini dari mana datanya? Kan kita lihat di sini. Nih, lihat di sini ada ID user. Ya, ada ID user. Ya, ID user nih, lihat ID user. Nah, jadi ketika dimasukkan, tadi kan ID usernya masuk juga datanya. Nah, ID usernya kemudian kita jadi bandingkan di sini. Ya. Nah, terus ada status yang lain nggak? Ada. Apa itu? Status detailnya, yaitu yang di keranjang. Nah, ini kan status detail nih. Ada status detail transaksi. Nah, ini yang munculnya tuh yang di keranjang saja. Yang transaksi mah yang jangan dimunculin. Yang ininya mah. Nah, ya. Ya, makanya nanti di codingannya kalau bisa kita lihat, bandingkan ID usernya harus sesuai dengan ID user yang ada di database. Statusnya harus yang ada di keranjang, di transaksi nggak boleh. Nah, baru setelah itu menjadi prasyarat atau kondisi atau yang dibandingkan, nah barulah di sini diselectlah tabel paket semua datanya karena ini ada bintang dan tabel di transaksi semua datanya juga. Yang dijoinkan apa? Yang dijoinkan adalah tabel paket. Ya. Karena kondisinya ini ada di tabel detail transaksi, makanya yang dijoinnya adalah tabel paket. Apa yang menjadi relasi? Yang menjadi relasi adalah tabel detail transaksi.id paket sama dengan tabel paket.id paket. Nah, sekali lagi kondisinya adalah ID usernya harus sama. Ini ID usernya harus sama ya dengan yang login. Karena kita membuat ID usernya di sebuah session. Ya, lihat di C tampil nih, lihat sebuah session. ID usernya sebuah session. Ya. Yang kedua, kondisinya statusnya harus di keranjang. Status ini harus di keranjang. Ini kan statusnya ada di transaksi dan ada di keranjang. Yang muncul harusnya adalah yang di keranjang. Setelah itu, setelah dua kondisi ini terpenuhi, baru ambillah data semua yang ada di tabel paket, semua data dan tabel transaksi, joinkan atau relasikan, ya. Apa yang direlasikannya? Yaitu tabel paket. Kenapa tabel paket? Karena yang menjadi persyarat ini adanya di tabel detail transaksi. Ya. Joinkannya berarti gimana? Tabel detail transaksi.id paket sama dengan tabel paket.id paket. Lihat nih, ini di tabel detail transaksi ada ID paket. Ya. Nah, baru yang di getnya itu tabel detail transaksi. Satu data, satu baris data apa semua? Semua yang memenuhi kondisi ini kita ambil, makanya pakainya result array. Kenapa sih kita harus menjoinkan data-data tersebut dengan kondisi seperti ini? Nah, karena kita bisa lihat di sini. Nama paket
harga paket tidak ada di tabel detail transaksi. Lihat, di sini tidak ada. Adanya di mana? Adanya di tabel paket. Nama paket, harga paket. Sedangkan kita butuh menampilkan nama paket dan harga paket. Makanya kita menjoinkan dua tabel tersebut, ya, karena kita butuh. Mungkin itu ya video simpelnya. Dikarenakan Bapak ini ngameranya langsung pakai HP biar nggak editing. Nah, silahkan kalian sambil dibuka biar sambil ngelihat jelasnya, ya. Mungkin itu saja. Adapun kalau ada pertanyaan silahkan bisa didiskusikan di grup WA. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ataupun kesalahan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.